Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di bulan yang mubarak ini, bulan penuh keberkahan ini, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, kita bertemu kembali di program tercinta kita, live interaktif, Tarbiyah Islam, Tarbiyah Islamiyah, bersama guru kita Ustaz Nafi Zainuddin MHI Hafizahullah Ta'ala. Salam berikan salam, semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Pemirsa dan pendengar Fatwa dimanapun Anda berada, insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan dan membahas problem-problem seputar pendidikan Islam. Apa saja keluhan-keluhan yang berada seputar pendidikan Islam yang kita akan kupas tuntas bersama guru kita Ustaz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz kita, guru kita Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala telah bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Jun? Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah. Gak terasa kita udah masuk hari keempat Ramadan aja ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Di Temanggung gimana Ramadannya Ustaz? Ya Alhamdulillah kita menjalankan qiyam dan siam bersama tulab, bersama santri-santri. Masya Allah. Sekarang sedang ujian santri-santri. Masya Allah. Ujiannya berarti lagi Ramadan ya Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Barakallahu fikum ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa Anda pendengar Fatwa dimanapun Anda berada, insyaallah di program live interaktif kali ini kita membuka kesempatan bagi antum, bagi pemirsa untuk bertanya melalui via telepon di nomor 021 7000 6087, atau Anda juga bisa bertanya melalui via telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Kami ulangi, Anda bisa bertanya langsung kepada guru kita Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala di nomor telepon WA kita kami, yaitu di nomor 0821 7000 6087, atau Anda bisa menelpon via telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Nah, sebelum kita mendengarkan jawaban dan bertanya kepada guru kita tentang permasalahan seputar pendidikan Islam, mari kita dengar nasihat beliau terlebih dahulu. Tafadhol ya Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa Fatwa TV, azani Allah wa iyyakum, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hayah, dan khususnya di bulan ini ala ni'mati syahri Ramadan, terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa fursah, berupa kesempatan untuk beramal baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di bulan ini ada banyak keberkahan. Maka beliau mengatakan atakum syahrun mubarak. Kita berupaya untuk mendapatkan barakah-barakah tersebut, di antaranya dengan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala,
melalui amal ibadah kita, melalui iman dan Islam kita. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, rahmatnya di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya dengan berbagai kesempatan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesempatan kepada kaum muslimin, kaum muslimat di bulan ini untuk mendapatkan fursah beramal saleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya al-afu. Allah Subhanahu wa Ta'ala afuun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai maaf untuk hamba-hambanya. Maka kita di bulan ini juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dengan amal-amalan saleh, dengan permohonan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Al-Ghafur, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya adalah karunia yang lebih dari sekedar seseorang dimaafkan. Karena maghfirah artinya seseorang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup aibnya. Dan di bulan ini seorang mendapatkan fursah untuk mencapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita di bulan ini tidak mendapatkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, untuk mendapatkannya, maka sungguh kita berada di dalam kerugian. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya apabila kita tidak mendapatkan rahmah, tidak mendapatkan al-afu, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, maka di bulan-bulan yang lainnya kita sangat khawatir kesempatan tersebut juga tidak bisa didapatkan. Tentu selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan hidup, kita selalu berupaya untuk nasiru ilallah, terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan saleh. Dan di antara amalan-amalan saleh selain siam dan qiyam, yang paling ringan atau yang mudah untuk dilakukan dan banyak sekali kesempatan di bulan ini adalah doa. Ada seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Rabbuna aqaribun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rabb kami itu dekat, ya, sehingga kami bisa nad'uhu, kami bisa berdoa kepadanya? Am huwa ba'idun, apakah dia itu jauh, nunajih, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, maka kabarkanlah kepadanya bahwa aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memberikan ijabah kepada seorang yang berdoa kepadaku apabila ia memohon kepadaku. Maka amalan yang bisa setiap saat juga kita lakukan di Sahrus Siyam, di Sahrul Qiyam ini adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik doa yang kita lantunkan fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, atau di malam hari bulan Ramadan. Baik doa yang berada di momen-momen tertentu, seperti ketika kita berbuka, seperti dalam waktu sahur, atau di sepanjang hari dan sepanjang malam di bulan ini. Semoga kita bisa mendapatkan taufik untuk benar-benar
mengambil fursah ini dan memanfaatkannya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani wa iyyakum minal maqbulin. Amin. Amin. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa barakallahu fikum atas nasihat di pagi ini Ustaz. Masya Allah. Teman, gini Ustaz, di bulan Ramadan ini banyak orang tahu kalau syahrul Ramadan syahrul mubarak. Namun di antara mereka tuh bermalas-malasan karena puasa Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Terutama penuntut ilmu Ustaz, mahasiswa di kuliah, capek, ngantuk, anak puasa Ustaz. Masya Allah, di kelas tidur kan anak shaim Ustaz. Gimana itu Ustaz? Masya Allah. Iya, barakallahu fik. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin ala qadri al-istita'ah, artinya bahwa dalam keadaan apapun ya kita harus berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ketika kita di bulan Ramadan, terkadang kita beralasan karena kita puasa. Terkadang di luar bulan Ramadan kita mempunyai alasan yang lain, entah alasan kesibukan ya, entah alasan urusan-urusan yang terkait dengan selain thalabul ilm atau selain ibadah ya. Jadi alasan-alasan tersebut akan selalu menyertai kehidupan manusia baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya. Sedangkan para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu itu tidak akan didapatkan birohatil jasad ya. Bahwasanya ta'ab atau capek yang kita rasakan baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya adalah salah satu di antara perkara yang memang harus kita rasakan baik di dalam thalabul ilm ataupun di dalam amal saleh, sehingga kita mendapatkan bahwasanya para ulama menyebutkan sabar itu di antaranya adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kesabaran melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan karena kita capek, karena kita haus ya, karena kita ngantuk ya. Tetapi itu semuanya bisa kita upayakan, kita manage sehingga waktunya tetap optimal. Jangan sampai pada waktu yang sudah mufaddal tetapi kitanya tidak bisa melakukan amalan-amalan yang mufaddal. Nah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah Ustaz telah tergabung bersama kita penelpon pertama pada pagi hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu hamba Allah dari Lampung. Assalamualaikum. Maaf Ibu, suaranya jauh Ibu. Bisa didekatkan HP teleponnya? Iya, sudah dekat ini. Nah, sudah jelas. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Ana ini guru ngaji tapi privat Ustadz. Ya, Bu. Tapi anak keluhkan ini nih, ada salah satu murid, dia sudah meranjak dewasa, kelas 2 SMA. Dia ini setiap ngaji ini kalau menurut Ana ini pakaiannya tidak sopan gitu, ketika berhadapan dengan guru gitu, apalagi Ana sebagai guru mengaji gitu yang ngajarin di Al-Quran gitu. Ana tidak menegur apakah Ana berdosa sedangkan orang tuanya membiarkan gitu Ustadz. Contohnya seperti tidak sopannya saya bilang dia pakai celana pendek gitu, entah dia bangun tidur entah apa langsung pakai celana pendek gitu, afan Ustadz. Terus langsung pakai mukena seadanya kayak gitu. Terus masalah untuk ngajinya gitu, Ana membenarkan setiap huruf atau maruzul huruf itu, dia ini sepertinya kayak entah suka atau enggak, habis itu kayak cemberut apa gimana. Terus setelah itu Ana udah berkali-kali udah ngingetin masih terus alhasil Ana biarin gitu. Apakah Ana menanggung dosa Ustadz? Cukup itu Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ibu terima kasih atas sharing atau pertanyaannya pada pagi hari ini.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan ibu di dalam ta'lim Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan kesabaran, ya tentunya. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya tarbiyah secara umum, mengajar secara umum, di antara kunci suksesnya adalah kesabaran. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Perintah untuk bersabar adalah bagian yang sangat penting di dalam masalah tarbiyah. Adapun terkait dengan kasus yang terjadi, maka tentu di dalam hal ini kita sebagai seorang guru mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Dan di antara yang dibutuhkan pertama kali adalah terkait dengan adab. Termasuk juga di dalam mengajar Al-Quran. Makanya banyak para ulama menyebutkan tentang adab hamalatu Al-Quran, yaitu adab para pembawa, para penghafal, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang ingin menjadi ahli Al-Quran. Maka yang pertama kali adalah diantaranya belajar adab Al-Quran. Al-Ajuri, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala juga mempunyai sebuah buku yang terkait dengan adab hamalatul Quran ini. Ada baiknya buku semacam ini atau adab-adab yang semacam ini kita bacakan kepada mereka, ya, kepada murid-murid kita yang sedang belajar Al-Quran. Sebab apa? Yang sedang kita pelajari adalah kalam Allah. Sebaik-baik kalam, ya, khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik yang kita pelajari adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kita perlu membacakan adab-adab hamalatul Quran. Yang kedua, nasihat itu dengan berbagai cara tentunya, bisa langsung dan bisa tidak langsung. Bisa misalnya tidak langsung adalah lewat orang tuanya, misalnya, bahwa kalau kita melihat mungkin anak yang bersangkutan atau murid yang bersangkutan tidak bisa menerima kita secara langsung, khususnya dalam hal ini ada berpakaian, mungkin bisa lewat orang tuanya, ya. Atau dengan kita memberikan contoh pakaian yang baik, tentunya insya Allah juga sudah dilakukan hal itu. Akan tapi kita perlu mungkin mencari cara-cara yang lain untuk kemudian sampai kepada yang bersangkutan. Berikutnya lagi adalah metodologi yang kita lakukan di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Mempelajari Al-Quran, terutama qiraah, tentu saja tidak semata-mata qiraah. Ya. Dan orang akan banyak menyukai pelajaran apapun apabila dia sudah tahu manfaatnya, apabila sudah timbul di dalam dirinya kecintaan terhadap Al-Quran dalam hal ini. Ya. Kemudian di antara metodologi juga, wallahu ta'ala alam, ya, bahwa tentu secara umum kesalahan baik di dalam membaca, di dalam memaknai, di dalam sikap, semuanya itu harus dibenarkan, tetapi tidak mesti kemudian secara langsung, terutama kalau terkait dengan membaca Al-Quran. Memang sebagian anak, ya, bahwasanya membaca Al-Quran itu masih banyak salahnya. Jika setiap kesalahan langsung kita komentari, maka yang timbul adalah keengganan atau ketidaknyamanan. Akhirnya dia merasa bahwasanya terlalu capek mungkin, atau kesel mungkin, dan sebagainya. Maka fokuskan pada kesalahan-kesalahan yang besar dulu, ya. Contoh antara hukum tajwid dengan sifat huruf misalnya, ya. Maka hukum tajwid tentunya lebih penting daripada
sifat-sifat huruf yang tidak merubah makna misalnya. Maka ketika kita mengomentari kesalahan-kesalahan tersebut, kita prioritaskan kepada hukum-hukum tajwidnya dulu jika memang dalam hal itu masih terjadi kesalahan juga. Jadi ada hal-hal yang kita prioritaskan sehingga dia tidak merasa semuanya salah. Kenapa? Karena penghargaan kepada seorang yang belajar juga penting untuk dilakukan. Wallahu ta'ala alam, itu diantara tips atau cara-cara bermuamalah kepada murid kita yang mengalami problem tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah telah tergabung kepada kita kembali Ustaz. Penelpon selanjutnya ada Bapak Bustam dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak pertanyaannya. Begini Ustaz. Nah. Bagaimana kita cara mendidik anak umur 9 tahun ke bawah Ustaz? Yang mana anak ini ditakdirkan oleh Allah, ada yang murah diatur, ada yang susah diatur. Kalau yang murah diatur itu disuruh dia pergi, dilarang dia berhenti. Ada fitrahnya seperti itu Ustaz. Tapi ada anak yang tensinya tinggi Ustaz. Kalau marah tuh membanting-banting barang atau merusak-rusak alat-alat yang ada di rumah. Yang begini ini bagaimana cara kita mendidiknya Ustaz? Kami dari orang tuanya sudah mencoba menasihati, sudah coba mengancam, sudah coba mendoa kepada Allah. Namun perubahannya belum nampak Ustaz. Jadi bagaimana cara trik-trik kita dari orang tua mendidik anak yang ini agar kelakuan buruknya di waktu watak yang keras ini tidak terbawa-bawa sampai dia dewasa Ustaz. Kemudian satu lagi Ustaz, masalah niat Ustaznya. Kalau kita berniat dalam salat atau dalam ibadah lainnya, umpamanya dalam salat, apakah cukup kita niat dalam hati ini sekedar terbetik Ustaz? Mungkin kita mau salat subuh, terbetik di hati kita salat subuh, terbetik di hati kita salat zuhur dan sebagainya. Apa pula aja, apakah kita perlu juga mengatakan 4 rakaat karena Allah beriman-iman dalam hati kita Ustaz? Apa harus begitu atau cukup terbetik aja Ustaz? Barakallahu fikum Bapak. Pertanyaannya, ya. Ustaz. Tafadhal Ustaz. Apa perlu diulang pertanyaannya Ustaz? Insyaallah cukup. Insyaallah. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Hayakumullah Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat di dalam mendidik anak-anak kita. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, anak yang masih berusia 9 tahun. Ya. Tentu di dalam pendidikan juga ada hal yang dijaga atau hal yang mendapatkan muraat atau perhatian terkait dengan usia. Ya. Mendidik anak kecil tidak sama dengan mendidik anak remaja, tidak sama juga dengan mendidik orang dewasa di dalam metodologinya atau cara menyampaikan kepada mereka. Meskipun bahwa untuk kemudian mendapatkan hasil ya, yang nyata, tentu ada yang namanya hidayatu at-taufik, ada yang namanya hidayatu al-irsyad. Hidayatul taufik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul irsyad artinya kita memerintahkan yang baik, menunjuki yang baik. Adapun kemudian dia mampu melakukannya, mau melakukannya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum apa yang dilakukan sudah berupaya untuk menggabungkan antara hidayat al-irsyad dan hidayat taufik, bahwa kita berusaha itu hidayah al-irsyad, kemudian mengupayakan hidayah taufik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan itu? Ya terus menerus ya. Kita dapatkan guru-guru kita ya sangat sabar juga ya mendidik seluruh murid-muridnya yang memang bermacam-macam
ya. Ada yang cepat faham, ada yang lambat fahamnya, ya. Ada yang subhanallah sampai tidak naik kelas, ya. Ada yang kalau di sekolahan sudah tidak naik kelas, mungkin bermasalah lagi, kan, ya. Ya itulah ragam, ya, sebagaimana ragam umat, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Rabbmu, ya. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan hikmah. Untuk siapa hikmah itu? Tadi seperti contoh, apabila dikasih tahu sholat sudah langsung sholat, gitu ya. Apabila dikasih tahu nggak boleh, dia sudah langsung tinggalkan. Ya udah dikasih tahu dengan satu dua kata dia sudah nurut. Itu dikasih pengertian langsung jalan. Ya. Baik anak kecil ataupun orang dewasa ada yang seperti itu, maka cukup dengan hikmah. Ada yang perlu dengan mau'izah hasanah, yaitu menjelaskan bahaya, menjelaskan manfaat, ya, menjelaskan resiko, ya. Kadang kalau belum dia itu mencoba salah, masih belum faham bahwa itu berbahaya, ya ada. Maka yang seperti itu dengan mau'izah hasanah. Ada juga yang lebih dari itu, terutama adalah orang-orang dewasa, orang-orang dewasa yang dinasihati tidak bisa, ya. Mau'izah hasanah tidak mempan. Akhirnya apa? Harus dengan mujadalah, ya. Dia punya pikiran sendiri. Kadang-kadang anak juga kayak gitu. Dia belum klik istilahnya, ya. Dia belum mau itu karena ada pikiran-pikiran tersendiri mungkin, ya. Maka perlu dengan adanya mujadalah, perlu dengan adanya debat, bahkan perlu dengan banyak membahas, ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya mujadalah billati hiya ahsan itu artinya yang tidak ada ta'nif dan harus dengan sabar. Tidak ada bersikap kasar dan tetap dengan kesabaran. Itulah mujadalah billati hiya ahsan. Nah, anak-anak kita juga seperti itu, bermacam-macam, ya. Oleh karenanya benar bahwa tadi dikatakan mungkin ada cara yang berbeda, ya, yang harus sudah dilakukan. Namun kuncinya khususnya atau beberapa faktor kunci khususnya pada anak usia 9 tahun. 9 tahun ini kalau laki-laki, ya, kan kadang-kadang belum balik, ya, masih kelas 2 SD mungkin, ya. Kalau perempuan bisa jadi sudah menginjak balik. Memang itu masa-masa kritis dari sisi bahwa ketika dia balik sudah langsung terkait dengan hukum-hukum Islam, ya kan. Maka memang prioritasnya adalah mempersiapkan. Nah, mempersiapkan itu yang pertama kali adalah mempersiapkan hati. Ya. Dan itu secara umum baik di dalam dunia ta'lim ataupun di dalam dunia dakwah. Kalau kita bisa mengambil hati mereka, maka mereka akan banyak nurut dengan kita, ya. Artinya kalau dia merasa nyaman dengan kita, merasa aman dengan kita, merasa senang dengan kita, insya Allah dia akan banyak nurut dengan kita. Kadang-kadang mungkin masih ada hajiz, masih ada penghalang, ya, entah apapun itu bentuknya, sehingga dia tidak merasa nyaman dengan kita. Nah, untuk kemudian bisa mengambil hati tersebut, ya, diantaranya adalah cara berkomunikasi. Ya, komunikasi yang sesuai dengan sifat anak-anak tersebut. Ya, sebagian anak pendiam, kelihatan nurut, tapi kalau sedang marah, sedang emosi, susah juga penanganannya, gitu, ya. Ada anak yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit kayak naik pitam istilahnya. Ya, orang-orang yang seperti ini memang pendekatannya adalah baik dengan pendekatan lisan ataupun dengan pendekatan fisik.
Pendekatan fisik itu kadang dirangkul, kadang dielus pundaknya, ya, kadang dibilangi dengan pelan, ya. Itu diantara cara, yaitu mengambil hatinya dengan cara komunikasi, ya. Kedekatan dibangun dengan cara komunikasi, ya. Komunikasi kita yang bisa diterima oleh dia. Bahkan kita bisa meluaskan komunikasi tersebut. Bagaimana meluaskan komunikasi itu? Yaitu melakukan perkara-perkara yang dia senangi dan tidak melanggar syariat. Oh, ternyata anak tersebut misalnya ya suka kalau belajarnya di luar, katakan, atau suka kalau dikasih taunya ketika sendirian misalnya. Ya, itu termasuk cara-cara komunikasi yang juga bisa dikembangkan dengan anak-anak yang punya sifat mungkin cepat marah dan sebagainya. Ala kulli hal, bahwa apa yang saya katakan tentang cara komunikasi itu adalah membangun kepercayaan dan kebersamaan. Ya, sebagian ulama menyebutkan tentang komunikasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Ismail, ya. Kenapa dipakai dalam Al-Quran kata-kata ma'a, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya. Falamma balagha ma'ahu, kata ma'a ada ma'iyah, ada kebersamaan di situ, ya. Jadi ada hal yang kemudian mempertemukan dan tidak ada penghalang antara guru dengan murid, ya. Mungkin bahasa terhadap anak yang nurut dengan bahasa terhadap anak yang kurang nurut menjadi harus berbeda. Wallahu taala alam, itu diantara yang mungkin bisa dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, penelpon selanjutnya Ustaz, ada Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya Ibu. Ya, begini Ustadz, saya kalau setiap waktu malam kalau sholat witir suka pakai doa kunut. Nah, katanya kalau di Ramadan ini nanti katanya kalau udah pertengahan baru pakai. Dan pertanyaan saya, kalau kalau saya pakai dari awal gitu ya, sekarang udah 2-3 hari, bolehkah itu doa kunut dibaca dalam setiap sholat witir? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Bismillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Saya juga menambahkan tadi pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan niat, ya, saya lupa. Ya. Niat itu apakah diucapkan dalam hati atau misalnya terbetik di dalam hati, ya. Bahwa apa yang ada dalam hati seseorang, ya, tidak harus terlafadzkan secara lengkap, ya. Namun cukuplah bahwa seseorang ingin melakukan sesuatu terkait misalnya dengan puasa, dia sudah melakukannya dengan hati dia, artinya di dalam hatinya memang sudah berniat, bahwa hatinya terbetik kalau dalam tadi dikatakan, ya, tetapi bukan sekedar keinginan, tapi memang niat, ya. Maka i'tibarnya adalah sudah cukup, wallahu taala alam. Adapun terkait dengan kunut, terjadi khilaf di kalangan para ulama di bulan Ramadan, apakah dibolehkan kunut dari awal Ramadan atau kunut di Ramadan itu dimulai dari pertengahan bulan Ramadan, ya. Wallahu taala alam, bahwa boleh saja dimulai dari awal Ramadan, akan tapi yang lebih mendekati kepada sunnah adalah dimulai dari pertengahan Ramadan. Wallahu taala alam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ustaz, Masya Allah. Nah Ustaz, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, yaitu pertanyaan dari meja redaksi kami Ustaz. Ini pertanyaannya dari Afifah. Bismillah Ustaz. Afwan, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua murid yang komplain kepada kita
pengajar tahsin atau tahfiz sekolah, qadarullah hafalan anak tersebut belum mencapai target atau kemampuan tahsinnya tidak berkembang dan susah memahaminya. Sedangkan dalam satu waktu kurang lebih ada 15 anak yang kita ajarkan dengan semaksimal mungkin. Namun orang tua tidak menerima jika anaknya tidak mencapai pencapaian hafalannya atau tahsinnya tidak bagus, sehingga guru-guru diragukan kinerjanya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Di antara pengertian akad antara sekolah dengan wali murid adalah kita pihak sekolah memberikan jasa terkait dengan ta'lim. Ya. Maka jasa terkait dengan ta'lim ataupun tadris ini pertama harus dijelaskan, ya. Memang dalam hal ini kita masih banyak kekurangan mungkin, ya, dan kita memperbaiki terus menerus, ya, supaya semakin lebih baik, ya. Karena ta'lim dan tadris itu sebenarnya yang dipertanggungjawabkan adalah proses yang kita lakukan, ya. Jadi kita harus menjelaskan kepada wali siswa misalnya bahwa target hafalan dalam 1 tahun adalah 2 juz, ya. 2 juz itu bagaimana mencapainya, ya. Mencapai 2 juz itu adalah dengan cara misalnya memberikan waktu untuk menghafal, ya, dalam periode tertentu, kemudian memberikan setoran kepada guru, ya, kemudian memberikan waktu untuk murojaah, ya, kemudian bagaimana cara murojaahnya, ya, memberikan waktu untuk melakukan penguatan, bagaimana cara penguatannya. Nah, ini adalah proses, ya. Nah, proses itulah yang kita sampaikan kepada wali murid, ya, kepada wali siswa, bahwa kita punya target 2 juz, ya, tetapi input itu kan seringkali berbeda, ya. Ada furuk fardiyah, ada perbedaan kemampuan dari masing-masing personal murid ini, ya. Nah, yang kita tetapkan adalah bagaimana cara mencapai hafalan 2 juz tersebut, dan itulah yang kita pertanggungjawabkan sesungguhnya, ya. Sehingga perlu adanya laporan penyampaian proses yang sudah dijalankan, ya. Nah, jadi itulah yang kita pertanggungjawabkan sesungguhnya. Jadi seorang murid misalnya masuk di dalam halaqah, apa sih yang dilakukan di halaqah tersebut? Nah, itulah wali siswa yang harus tahu, ya. Misalnya absennya ada laporannya, ya kan. Misalnya diberikan kesempatan 1 hari untuk menghafal, ada kesempatannya. Misalnya diberikan waktu khusus terkait dengan tahsinnya, terkait dengan tahfidz. Jadi proses itulah yang dipertanggungjawabkan. Nah, kalau semuanya sudah dilakukan sesuai dengan apa yang tadinya sudah diberitakan, ya sebenarnya kita sudah melakukan apa yang seharusnya. Berarti memang ada faktor lain. Nah, faktor lain itu bisa jadi memang kemampuan siswa, ya. Faktor lain itu bisa jadi ketidakdisiplinan siswa, ya. Nah, itu pun bisa dilaporkan, ya. Nah, nanti bagaimana solusinya? Ya, solusinya dicarikan bersama ketika itu tidak termasuk dari proses yang pertama kali sudah disampaikan. Misalnya, oh harus ada tambahan waktu, ya. Oh dia harus ada kelas khusus nih, tahsinnya nggak ada pendapat misalnya, ya. Nah, jadi mempertanggungjawabkan itu pertanggungjawabkan secara proses. Gimana nanti kalau kaitannya dengan akhlak dan sebagainya, itu tadi kita bicara tentang hidayatul taufiq, ya. Kita berbicara tentang hidayatul irsad, bahwa apakah kemudian nanti kalau misalnya anaknya kok masih berbohong, kita juga disalahin. Kita akan menjelaskan bahwa prosesnya ini sudah dilakukan,
ya sudah dilakukan. Selebihnya ada faktor kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya mungkin analisa terhadap halangan-halangan yang terjadi untuk mendapatkan solusi bersama. Yang kedua, kita sebagai pihak pesantren, kita sebagai pihak sekolah, kita sebagai para guru ya, tidak anti kritik ya, bahwa masukan-masukan ya terkait dengan proses pembelajaran, terkait bagaimana tentang kinerja apabila benar-benar itu terkait dengan kinerja, tentu sekolah ataupun madrasah dia sudah mempunyai penilaian kinerja tersendiri ya. Misalnya dalam satu halaqah misalnya seorang guru muhafid misalnya dia datang terlambat enggak, dia cek satu-satu enggak ya, itu sekolah pasti sudah mempunyai cara untuk itu, sehingga ketika mendapatkan komplain dia juga bisa katakan bahwa dalam data kami, dalam laporan kami, guru yang bersangkutan sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturannya dan seterusnya ya. Namun sekali lagi kita tidak anti kritik ya, masukan-masukan kita dengar dan kita juga sampaikan secara baik ya, dan insya Allah inti dari guru wali tersebut apabila sudah dijelaskan ya, kemungkinan akan menerima, dan kemudian intinya adalah bagaimana ya Ustadz supaya anak saya bisa mencapai. Itulah solusi yang kemudian dibicarakan bersama, wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban dan masukannya Ustaz. Masya Allah. Kita alhamdulillah telah terhubung kembali kepada kita penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Lilis dari Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Terkait dengan bacaan surat-surat ya, terutama dengan surat Al-Muluk ya Ustadz ya, itu yang ada fadilahnya ketika dibacakan tiap hari dengan keutamaannya. Nah, pertama, kalau misalnya itu tuh apakah dengan membaca surat Al-Muluk itu kita harus pegang mushaf, ataukah ketika kita hafal ya kita tidak harus pegang mushaf gitu, boleh enggak gitu Ustadz ya? Apakah tetap mendapatkan keutamaannya? Gitu karena sudah hafal. Dan yang kedua terkait dengan Ramadan ini Ustadz ya. Nah itu kan ketika kita membaca Al-Quran kita Allah lipat gandakan di Ramadan ini. Nah bagaimana dengan ketika sholat kita sholat Ustadz, ketika kita sholat terutama sholat tarawih kan, Ana sebagai akhwat di rumah tetapi Ana baca yang misalnya yang panjang-panjang Anaba segala macam, jadi Ana lebih ke surat-surat yang panjang-panjang. Apakah itu juga mendapat fadilah keutamaan di Ramadan ini Ustaz? Mohon itu penjelasannya Ustaz ya. Syukron. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Nah, tafadhol ya Ustaz. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang afdhaliyat qiraah Al-Qur'an. Apakah bin nadhari ilal mushaf, langsung melihat kepada mushaf, atau an dhahri qalbin ya, yaitu dengan cara menghafal ya. Tapi dari khilaf yang terjadi wallahu taala alam, muaranya adalah apa yang lebih khusyuk buat kita ya, apa yang lebih khusyuk buat kita ya, karena mereka ketika membahas tentang perbedaan tersebut misalnya mengemukakan bahwasanya melihat lebih baik. Kenapa? Karena ada pahala membaca, ada pahala melihat, dan seterusnya. Demikian pula ulama yang berpendapat bahwasanya an-dhahri qalbin lebih baik. Kenapa? Karena ya al-mahir fil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, hafid Al-Quran itu ma'asafaratil kiramil bararah. Dari tafadul itu, dari perbedaan-perbedaan tentang fadilah tersebut, muaranya adalah mana yang lebih khusyuk kepada kita ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an ya, sehingga makna tadaburnya lebih didapat ya. Apakah dengan cara menghafal atau maksud saya qiraah dengan cara
menghafal hafalan ya tanpa melihat kepada mushaf, atau dengan cara kita melihat kepada mushaf. Pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang lebih pas untuk kita. Ada seorang yang kadang-kadang membaca dengan mushaf tiba-tiba ngantuk ya. Kalau menghafal tidak misalnya. Maka tentu dalam kondisi tersebut menghafal lebih baik. Sebaliknya ada orang justru ketika dengan menghafal dia tidak fokus ya. Kadang-kadang jadi karena menghafal kemudian melakukan ini dan itu sambil menghafal, maka memegang mushaf dalam hal ini lebih baik ya. Kondisional dan secara umum adalah mana yang lebih khusyuk buat kita di dalam qiraah Al-Quran. Kemudian yang kedua terkait dengan bacaan-bacaan di bulan Ramadan yang dilipat gandakan di bulan yang barokah ini, dan membaca satu huruf Al-Quran mendapatkan 10 hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Apakah apabila itu dilakukan di dalam sholat juga demikian ya? Dijelaskan oleh para ulama khususnya untuk sholat sunnah ya, kita disunahkan untuk kemudian memang membaca Al-Quran dalam bacaan yang lebih panjang ya. Kalau sholat jamaah ya ada ketentuan para ulama di dalam hal ini, diantaranya adalah mura'at al-jamaah ya, kita menjaga kondisi jamaah ya. Di dalam jamaah ada yang dhaif ya, ada yang lemah, ada yang marid, ada yang sakit, ada yang mungkin sudah lanjut usia dan seterusnya. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memerintahkan kepada wulatul amsar, kepada wali-wali gubernur-gubernur ya di berbagai negeri, untuk membaca untuk membaca doa iftitah yang pendek itu untuk sholat jamaah ya. Adapun ketika kita sendiri maka disunahkan untuk membaca semampu kita dengan bacaan-bacaan yang panjang. Apabila kita lakukan itu juga di malam hari, ada keutamaan juga membaca Al-Quran di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila ya. Oleh karenanya kita berharap ya, dengan kita membaca penuh khusyuk, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca, semakin berlipat ganda pahala dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan fadilah qiraah tersebut. Dan nasallallahu taala an yaj'alana min ahlil Quran wa min ahli qiraatihi. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Tak terasa penelpon tadi dalam penelpon terakhir juga Ustaz, pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah telah dengan penelpon terakhir tadi berakhir juga live interaktif kita kali ini. Ana selaku moderator pembawa acara mengucapkan jazakumullah khair atas Ustaz yang telah memberikan waktunya, dan untuk para pemirsa yang telah bertanya, kami segenap kru Fatwa TV memohon maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan jazakumullah khair. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.